Emang corona ada ya dalam Al-Quran? Katanya nggak ada. Tapi kayaknya kok ada ya? Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, kali ini kita akan membahas yang sedikit lebih panjang karena pembahasan ini sedang booming. Akhir-akhir ini kita tidak hanya digegerkan oleh virus corona saja, tapi ada yang mengirimkan pesan bahwa seolah-olah corona itu sudah ada dalam Al-Quran. Apalagi ada yang pernah viral, corona khalaqa zamana kadzaba, itu dalam Iqra. Kalau ayat Al-Quran biasanya ayatnya yang digunakan surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, yaitu di surat Fussilat ayat 25. Tapi apakah benar ayat ini membahas corona? Kalau kita lihat sekilas, memang menggunakan kata corona. Tapi kita lihat dulu. Yang pertama di Iqra, corona khalaqa zamana kadzaba. Itu tentu jelas-jelas tidak membahas corona karena hanya kebetulan saja. Yang kedua di surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna itu adalah perintah kepada istri-istri Nabi untuk menetap di rumah. Dan tentu penjelasannya masih panjang. Kalau kita lihat saja itu sudah jauh dari corona, bahkan tidak ada menyangkut tentang wabah. Kemudian di surat Fussilat ayat 25, corona dalam surat Fussilat ayat 25 ini bermakna teman-teman yang akan menemani kita di neraka. Teman-teman yang dimaksud itu adalah setan. Lah, tidak ada yang membahas tentang corona atau bahkan di zaman ini corona ada di Al-Quran. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang membahas tentang corona. Wajar saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang kita hidup di zaman ini menemui virus corona yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Lalu kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab petunjuk, dan dengar-dengar juga Al-Quran itu menyakup semua ada di Al-Quran. Nah, kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran mengenai virus atau wabah, ayat yang lebih tepat adalah surat Al-Baqarah ayat 200. Ayat ini sangat tepat apabila kita ingin mengaitkan dengan virus corona, karena ayat ini turun pada saat adanya wabah taun. Sebelum kita membahas wabah taun, kita buka dulu tafsir Ibnu Katsir. Di sana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan
Ayat ini menimpa Bani Israel dan diceritakan sebanyak 4.000 pasukan Bani Israel itu berhendak menghindari atau keluar dengan lari, di sana diistilahkan terburu-buru untuk menghindari wabah yang ada di wilayah tersebut. Nah, bukannya mereka selamat, tapi malah mereka dimatikan oleh Allah. Dia berkeinginan untuk menyelamatkan diri, tapi malah kenyataannya mereka malah dimatikan Allah. Tentu, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Seolah-olah ayat Al-Quran sudah mengisyaratkan kepada kita, ketika ada wabah, kita diisyaratkan atau diperintahkan tidak boleh keluar dari suatu tempat, karena bisa jadi itu akan membahayakan kita. Dan ini terjadi pada Bani Israel. Lalu sekarang kita akan membahas ta'un itu apa. Tentu ketika kita akan membahas ta'un, kita harus butuh teori nih. Iya, teori. Tapi santai saja, teorinya nggak susah-susah kok. Yang penting kalian belajar dan ada gurunya. Kalau seandainya belum punya, nonton video ini nggak apa-apa deh. Tapi ingat, kalian harus tambah juga ilmunya. Jangan ke saya saja. Kalian harus tanya ke siapa, tanya ke guru Anda, tanya ke ustadz Anda, dan lain-lainnya. Nah, kita membahas teori yang pertama. Saya akan memakai kaidah al-ibrah bi umumil lafzi. Jadi di kaidah ini adalah kita mencari keumumannya, kemudian kita kontekstualisasikan dengan kehidupan sekarang. Sebelumnya, kaidah ini ada di kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manaul Qoton. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan kaidah ini? Tentu kalau kita mengutip kitab Lisanul Arab, di sana dijelaskan bahwa ta'un adalah penyakit epidemi yang dapat merusak suasana hati dan tubuh. Nah, coba kita lihat sekarang, corona itu sama atau tidak dengan yang didefinisikan kitab Lisanul Arab? Tentu sama, apalagi corona bukan hanya epidemi tapi sudah pandemi, yang mana itu harus kita sikapi bahwa ini adalah penyakit yang luar biasa. Dan tentu dengan isyarat tadi, kita seolah-olah diperintahkan untuk menetap di rumah saja. Sebenarnya hadis yang membahas tentang wabah itu banyak, tapi kita tidak akan bahas di sini. Nah, lalu karena kita seolah-olah bahkan bisa jadi ini diwajibkan agar kita tidak keluar dari suatu zona, agar kita tidak menularkan, bahkan tidak tertular, pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk menghambat atau mempercepat penanganan virus ini, dimulai dari PSBB, kemudian PKM yang diterapkan di Kota Semarang, atau yang simple WFA, work from home. Itu untuk mempercepat penanganan penyebaran virus corona ini. Nah, sekarang kita bisa simpulkan, ketika kita tadi menjumpai ayat yang seolah-olah membahas corona, yaitu Al-Ahzab ayat 33, Fusilat ayat 25, itu sama sekali tidak membahas dan tidak ada kaitannya dengan wabah atau virus saat ini. Nah, kalau kalian ingin ayat yang membahas tentang wabah, lebih tepatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 243 tadi. Apalagi kita hanya mengait-ngaitkannya dengan Iqra yang corona, khalaqa, zamana, kadzaba. Itu sangat salah. Dan tentu akan ada panjang penjelasannya. Semoga dengan penjelasan tadi bisa mencerahkan kita semua, dan tentu jangan ikut menyebarkan pesan-pesan yang tidak bertanggung jawab, apalagi itu salah, apalagi itu ayat Al-Quran, karena itu sangat berbahaya dan itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Semoga bermanfaat, dan saya ingin menyampaikan bahwa materi ini saya dapati di kegiatan Munadharah HMC IAT Wali Songo. Nah, kalau kalian ingin lebih jelasnya, kalian bisa buka artikel yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.